Buku Dunia Arab halaman 226 sampai dengan halaman 231. Bab 18, Ahala terakhir, ahala yang terakhir dari dunia Arab selama abad pertengahan, yaitu ahala Mameluk, merupakan suatu ahala yang paling luar biasa. Dalam tambo-tambo negeri lain di luar negara-negara Muslim sukar didapati timbulnya dan perkembangannya suatu ahala seperti ahala Mameluk tersebut. Mameluk adalah ahala turunan budak-budak. Kata Mameluk itu artinya takluk. Budak-budak dari bermacam-macam jenis dan kebangsaan membentuk suatu pemerintahan oligarki di suatu negara yang berdekatan. Sejarah ahala ini pantas juga dicatat, bukan hanya lantaran sejarah mereka itu sedikit banyaknya merupakan klimaks yang logis dari penyakit korupsi dalam kehidupan sosial Arab yang sudah berabad-abad menjalar, tetapi juga lantaran hasil-hasil usaha mereka sendiri yang sesungguhnya. Sultan-sultan yang berasal budak ini patut dicatat dalam sejarah kerajaan Arab yang sudah menghadapi akhirnya itu. Mereka membersihkan daerah kerajaannya di Syria Mesir dari sisa-sisa jemaah salib. Mereka berhasil membendung desakan gerombolan-gerombolan Mongol dari Hulagu dan Timur Lang yang hebat itu untuk selama-lamanya. Seandainya pembendungan gerombolan-gerombolan tersebut tidak berhasil, maka seluruh jalannya sejarah dan kebudayaan di sebelah barat Asia dan Mesir akan menuju suatu arah yang lain. Karena pembendungan inilah maka Mesir selamat dari pemusnahan, seperti pemusnahan yang harus dialami oleh Syria dan Irak. Oleh karena itulah Mesir masih dapat bangga akan adanya tradisi kebudayaan dan politik, yang pada waktu itu selain dari tanah Arab sendiri tidak terdapat lagi di negara Muslim mana sekalipun. Selama kira-kira 275 tahun, 1250-1517, ahala Mameluk memerintah salah satu bagian dunia yang paling bergolak, sedang selama pemerintahan mereka itu tidak terjadi percampuran darah antara ahala tersebut dengan darah rakyat yang diperintahi. Walaupun mereka pada umumnya biadab dan bengis, namun penghargaan mereka yang murni terhadap seni dan arsitektur boleh menjadi contoh bagi kebanyakan ahala yang beradab dan oleh karena itulah sehingga Kairo telah dan masih menjadi salah satu kota yang terindah dari dunia Muslim. Dan ketika mereka akhirnya diturunkan dari tahta kerajaan, 1517, oleh Salim Osmaniyah, seorang turunan dari ahala yang terakhir di antara beberapa ahala-ahala kecil yang mengembangkan diri atas puing-puing khilafat Arab, maka terbukalah jalan untuk pendirian suatu khilafat baru yang bukan Arab, yakni Khilafat Turki Osmaniyah. Sultan Marneluk Jaik termasyhur dan pendasar yang sesungguhnya dari kekuasaan Memeluk, ialah Baibars. Ahala lemah yang memerintah Mesir pada kala itu, mengikuti jejak khalifah-khalifah Baghdad yang terdahulu dan mengambil budak-budak asing menjadi anggota-anggota pengawalnya. Oleh karena perbuatan ini, maka akibat yang dulu dialami oleh khalifah-khalifah Baghdad, dialami oleh ahala yang memerintahi Mesir itu pula. Budak-budak itu, yang lebih giat dan lebih regap dari tuannya, kemudian menjadi panglima-panglima perang dan akhir-akhirnya menjadi sultan. Baibars yang berasal seorang budak Turki, pada suatu waktu diangkat menjadi komandan dari suatu bagian pengawal sultan dan dari jabatan inilah ia naik ke jabatan yang tertinggi di Mesir. Sudah barang tentu ia berhasil mendapat jabatan itu dengan jalan melakukan pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan, tetapi dalam istilah dunia Arab yang sudah merosot, pada waktu itu, ia berhasil mencapai pangkatnya karena pembawaannya. Dalam masa ahala Mameluk ini hak turun-temurun tidak berlaku, siapa yang terkuat, itulah yang dipilih menjadi raja tetapi hampir 3 abad lamanya orang-orang yang terkuat itu adalah budak-budak atau keturunan budak-budak. Baibars yang panjang perawakannya dan suram air mukanya selalu memberikan perintah-perintahnya secara lisan. Ia orang berani dan keras hati mempunyai sifat-sifat pemimpin yang tulen. Kemenangan pertama diperolehnya dalam perlawanan terhadap orang-orang Mongol di Palestina. Tetapi kemegahan keberaniannya terutama terletak pada kampanye-kampanye yang sering dilakukan terhadap para jemaah salib. Peperangan-peperangan ini seperti sudah diuraikan di muka, mendobrak tulang punggung perlawanan-perlawanan orang-orang Perancis. Pada waktu yang bersamaan panglima-panglima perangnya meluaskan kerajaan ke arah barat, daerah orang-orang Berber, dan ke arah selatan, daerah orang-orang Nubia. Sejak saat itulah daerah-daerah tersebut berada di bawah pengawasan Sultan Mesir. Baibars lebih lagi dari hanya seorang ahli perang saja. Ia bukan hanya mengorganisasi ketentaraan, membangunkan kembali angkatan laut dan memperkuat pertahanan-pertahanan militer di Syria, tetapi ia juga menggali terusan-terusan, membuat pelabuhan-pelabuhan serta menghubungkan Kairo dan Damasik dengan dinas pos cepat yang hanya memakan waktu selama 4 hari. Beberapa ekor kuda serap selalu tersedia pada tiap-tiap stasiun sepanjang jalan.
Sultan Baybars dapat bermain polo di dalam kedua kota tersebut dalam minggu yang sama. Selain dari dinas pos biasa, Ahala Mameluk itu lebih menyempurnakan dinas pos burung merpati. Burung-burung merpati yang dipergunakan itu sudah sejak Zarnan pemerintahan Ahala Fatimiyah dicatat dalam suatu daftar istimewa menurut keturunannya. Baybars memperbaiki pekerjaan umum, memperindah masjid-masjid dan mendirikan badan-badan keagamaan dan badan-badan amal. Di antara monumen-monumen yang didirikannya yang bersifat arsitektur dan yang masih ada sekarang, ialah sebuah masjid dan sebuah sekolah yang disebut orang menurut namanya. Masjid itu dipergunakan oleh Napoleon sebagai benteng dan kemudian dijadikan oleh tentara pendudukan Inggris sebagai gudang makanan. Baybarslah Sultan Mesir yang pertama-tama menunjuk 4 orang halim yang mewakili keempat ibadat agama yang ortodoks itu dan mengatur keberangkatan jemaah haji ke Mekah secara sistematis dan permanen. Karena sifatnya yang ortodoks dalam soal agama dan karena kesungguhannya menjalankan ibadat serta kemenangan-kemenangan yang diperolehnya dalam Perang Sabil, semua itu membuat namanya menjadi suatu tandingan dari nama Harun al-Rasyid. Dalam hikayat-hikayat namanya lebih harum dan terkenal dari nama Saladin. Riwayat hidupnya dan riwayat hidup dari Antar, seorang yang hidup dalam masa pra-Islam, dewasa ini lebih terkenal daripada Arabianics di dunia Arab sebelah timur. Soal yang penting artinya selama pemerintahan Baybars ialah tentang sejumlah perjanjian-perjanjian yang diadakannya dengan raja-raja Mongol dan Eropa. Tidak lama sesudah ia menjadi sultan diadakanlah suatu perjanjian persahabatan dengan Han yang tertinggi di antara gerombolan-gerombolan emas, orang-orang Mongol, yang mendiami lembah Sungai Wolga. Ia menandatangani perjanjian-perjanjian dagang dengan Karel dari Anjou, raja dari Sisilia dan Kakak dari Louis IX, demikian juga dengan James dari Aragon dan Alfonso dari Sevilla. Suatu peristiwa besar yang terjadi selama pemerintahan Baybars ialah penobatan suatu rentetan dari beberapa khalifah Abbasiyah. Sungguh pun khalifah-khalifah tersebut memakai nama Abbasiyah, tetapi kekuasaan mereka bukanlah sempa besarnya dengan kekuasaan khalifah-khalifah Abbasiyah dahulu. Maksud Baybars ialah untuk memberikan corak yang sah kepada mahkotanya, menjadikan istananya menjadi yang terutama di mata orang-orang Muslim dan memberantai helat yang disebarkan oleh golongan Syiit, yang sejak zaman Fatimiyah selalu mengacau ketentraman Mesir. Untuk keperluan ini ia mengundang datang dari Damasik seorang paman dari Khalifah Abbasiyah yang terakhir, yang terhindar dari pembunuhan-pembunuhan di Baghdad. Dan kemudian dilantik oleh Baybars menjadi Khalifah Boneka dengan segala kemuliaan dan kehormatan, mau tidak mau Khalifah Boneka itu dijemput terlebih dahulu dari Syria dengan segala upacara-upacara yang mungkin dilakukan bahkan dikawal oleh orang-orang Yahudi dan Kristen yang menjunjung tinggi Taurat dan Injil. Kebenaran keturunannya kemudian diselidiki oleh suatu majelis ahli-ahli hukum. Dari khalifah yang dijelmakannya itu Baybars kemudian menerima sebuah pengesahan, yang memberikan kekuasaan penuh padanya atas Mesir, Syria, Hejaz, Yaman, dan daerah Sungai Efrat. 3 bulan kemudian Baybars meninggalkan Kairo dengan tergesa-gesa untuk melantik khalifahnya itu sekali lagi di Baghdad. Tetapi setelah sampai di Damasik ia membiarkan khalifah itu sendirian. Khalifah Boneka yang malang itu diserang oleh gubernur Mongol dari kota Baghdad di padang pasir dan sejak itu tidak pernah terdengar berita lagi mengenai dirinya, tetapi selama 2,5 abad, khalifah yang semacam itu silih berganti memangku jabatan Khalifah Boneka. Khalifah-khalifah boneka tersebut sudah senang kalau namanya tercantum di atas mata uang dan disebut namanya waktu sembahyang Jumat di Mesir dan Syria. Ketika Sultan Salim dari Bani Osmaniyah merebut Mesir kembali dari Ahala Mameluk dalam tahun 1517. Ia membawa Khalifah Al-Mutawakil, khalifah yang terakhir dari Ahala itu, ke Konstantinopel.